Ikhwati fillah azani Allahu taala wa iyyakum jami'an. Jadi masing-masing aktivitas ini ada doanya gitu loh. Masalah kita nggak hafal doa ini pun tak hafal kita. Maka belilah di sana ada buku doa, buku doa dan wirid ya. Ada beberapa asatidzah kita yang telah menulisnya ya. Ada juga doa-doa yang dari Al-Qahtani ya, Imam Al-Qahtani juga, Syekh Al-Qahtani ada doa juga dia, ada kutip dia, semacam buku kecil. Itu ada kumpulan doa-doa dari Rasulullah SAW. Itu juga murah harganya kok, dibeli aja gitu. Masalahnya kita untuk beli kayak gitu nggak ada gitu ya. Beli paket aja mahal-mahal mau gitu. Subhanallah ya. Wa hakadha lam yakad Rasulullah SAW, wa hakadha lam yakad Rasulullah SAW ya, yaqumu bi'amalin illa wa kana lahu fihi du'aun. Dan begitulah hampir-hampir ya, hampir semua aktivitas yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, bahkan semua ada kecuali ada doa yang beliau panjatkan. Yatawajjahu bihi ilallahi ta'ala. Yang beliau yatawajjah, yang beliau tujukan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, yang beliau serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? An yulhimahu al-qasd, agar Allah Azza wa Jalla memberikan kepadanya jalan yang lurus. Wa yujannibahu al-athar, dan agar Allah menjauhkannya dari kejelekan. Wa yaltafu bihi, dan agar Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Wa yaktuba lahu al-khaira, agar Allah mencatatkan kepadanya kebaikan. Allahu akbar. Bayangkan faedah dari doa ini. Jadi wa hakadha lam yakad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan begitulah hampir semua pekerjaan yang dilakoni oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali ada doa dari beliau sallallahu alaihi wasallam di situ. Doa-doa yang sangat luar biasa. Yatawajjahu bihi ilallah, yang dia bertawajuh kepada Allah. Artinya dia berserahkan diri kepada Allah dengan doa-doa itu. Agar apa? Ingat, perhatikan manfaat dari doa itu. An yulhimahu al-qasda, agar Allah Azza wa Jalla memberikan kepada jalan yang lurus. Ya, satu. Yang kedua, wa an yujannibahu al-athar, dan agar Allah Azza wa Jalla menjauhkan kejelekan dan keburukan darinya. Wa yaltafa bihi, ya, agar wa yaltifa bihi, dan agar Allah Azza wa Jalla menjaganya. Wa an yaktuba lahu al-khair, dan agar Allah mencatatkan baginya kebaikan. Allahu Akbar. Bayangkan, banyak sekali keutamaan dari doa ini kan, bukan sedikit. Mimma huwa mabsutun fi kutubil hadis as-sahih an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya. Hal ini pun terbentang luas atau diuraikan luas dalam kitab-kitab hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dilihat katanya dalam kitab Al-Adhkar Imam An-Nawawi, ada kitab Al-Imam An-Nawawi punya kitab Al-Adhkar, zikir-zikir ya, dan yang lainnya, ya. Seperti yang saya katakan tadi, Sa'id Al-Qahtani juga punya kitab tentang kumpulan doa-doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yu'allimu sahabata al-kiram hadhihi al-adiyah wal adhkar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengajarkan para sahabatnya yang mulia tentang doa-doa dan zikir-zikir ini. Wa yahudduhum ala qaulihim fi awqatiha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memotivasi mereka ya agar mengucapkan doa itu pada waktu-waktunya. Artinya waktu mau tidur ada doanya, mau makan ada doanya, mau pakaian baru ada doanya, mau keluar rumah ada doanya, mau bangun dari tidur ada doanya, dan lain sebagainya. Ya. Wal muslimu attaqi al-wa'i yahrisu ala ta'allumi hadhihi siyagh al-ma'thurati ar-ra'iyah. Seorang muslim yang bertakwa kepada Allah, al-wa'i yang bijaksana, yahrisu, senantiasa dia bersungguh-sungguh, serius ala ta'allumi hadhihi siyagh, untuk selalu belajar ya doa-doa yang maksurah yang datang dari Nabi SAW ini, ar-ra'iyah yang sangat indah ya. Ta'asyan bir rasuli al-karim wa sahabihi al-abrar, karena mengikuti Rasulullah SAW wa sahabihi, dan sahabat-sahabatnya al-abrar yang sangat baik, sahabat-sahabatnya yang mulia. Wa yuthabiru ala taraddidiha fi awqatiha, dan dia bersungguh-sungguh untuk mengucapkan doa-doa tersebut fi awqatiha, di waktu-waktunya. Jadi setiap ada pekerjaan atau aktivitasnya selalu diucapkan doa
yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi awqatiha munasabatiha, pada waktu-waktunya dan kesempatan-kesempatannya. Artinya setiap aktivitasnya, setiap keadaannya selalu ada doa yang diucapkannya. Mastata'a ila dzalika sabila, selama dia mampu untuk melakukan hal itu. Bidzalika yabqa qalbuhu mausulan billahi azza wa jalla. Dengan begitulah senantiasalah hatinya itu bersambung kepada Allah azza wa jalla. Wa tazku nafsuhu, dan sucilah hatinya. Wa tasmu ruhuhu, dan tinggilah ruhnya. Wa yarhafu wijdanah, dan akan lembut hatinya. Allahu akbar. Wa yarhafu wijdanuh, dan akan lembut hatinya. Jadi orang yang senantiasa, orang yang terus-menerus mengucapkan doa-doa ini, maka akan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia akan selalu bersambung hatinya kepada Allah. Kemudian apa lagi? Kemudian juga dia akan selalu, hatinya ini pun akan bersih, ya, hatinya akan lembut dan jiwanya pun akan bersih. Jadi kalau orang yang nggak biasa membiasakan doa, maka jangan kita jangan kita terkejut, jangan kita terkecoh kalau hatinya keras. Jangan kita terkejut kalau hatinya nggak lembut, hatinya keras kepala, hatinya itu keras kepala lagi, ya, subhanallah. Sehingga dia sulit untuk mendapatkan hidayah dari Allah azza wa jalla. Ya, kalau kita ngajak ibadah itu berat sekali, untuk sedekah itu berat sekali. Padahal kalau untuk yang lain dia ada punya duit gitu, untuk sedekah yang 1000 perak pun payah, ya. 2000 perak pun payah. Tapi kalau kita bilang, oh yuk kita main-main ke sana, tamasya yuk, ayo, berapa aku mau ikut tapi nggak ada uang, udah, aku yang nanggung. Subhanallah. Kalau untuk hal-hal itu dia ada gitu. Kadang-kadang yang dilakukan juga perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah, perbuatan maksiat. Kalau untuk hal itu dia siap aja gitu. Tapi kalau untuk ketakwaan kepada Allah, berat hatinya. Nah, orang yang selalu menjaga dirinya dengan doa-doa ini, hatinya akan selalu bersambung kepada Allah. Dia akan selalu ingat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas, di dalam setiap kegiatan dan amal-amalnya. Dia nggak akan pernah putus dari Allah Azza wa Jalla, selalu ada. Ya, dia akan selalu teringat kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana hatinya tidak lembut? Bagaimana hatinya ini tidak akan bersih kalau orang yang seperti itu. Ya. Ikhwati fillah, a'azzani Allah taala wa iyyakum jami'an. Bihadhihi riyadhah ar-ruhiyah, dengan riyadhah, dengan latihan ruh ini kan latihan ruh ini ceritanya. Kenapa? Karena kan doa. Yang diucapkan adalah doa. Mau tidur ada doanya, bangun tidur ada doanya. Bihadhihi riyadhah ar-ruhiyah radin Rasulu al-Karimu arwah al-jil al-awwal. Rasulullah SAW melatih, ya, Rasulullah SAW, Rasul al-Karim itu melatih ruh-ruh al-jil al-awwal, generasi yang pertama dari umat ini. Siapa itu? Itu para sahabat. Minas sahabati al-gharri al-mayamin, dari para sahabat-sahabat yang mereka ini adalah bersih dan memiliki keberkahan. Al-gharri al-mayamin, yaitu para sahabat yang memiliki hati yang bersih dan memiliki keberkahan dan kebaikan. Karena memang yang sebaik-baik zaman adalah zaman Nabi SAW dan para sahabatnya. Dalam riwayat Bukhari dikatakan, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah orang yang hidup semasa denganku, itu para sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian yang mengikuti mereka. Mengikuti para sahabat siapa? Tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian orang yang mengikuti mereka lagi siapa? Tabi'ut tabi'in. Jadi 3 generasi terbaik dari umat ini. Sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Gitu. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi para sahabat telah mendapatkan pendidikan langsung dari Nabi SAW. Telah mendapatkan pengajaran langsung dari Nabi SAW. Ya. Jadi guru mereka itu Nabi. Guru mereka itu langsung Nabi SAW. Nabi siapa gurunya? Jibril. Jibril dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Jibril alaihi salam. Kemudian wasaqli nufusihim, ya, dan sucilah jiwa-jiwa mereka, mengkilaplah hati jiwa-jiwa mereka, jiwa-jiwa para sahabat. Fa idza hiya muta'alliqatun safiyatun mujallwatatun, ya. Fa idza hiya muta'alliqatun, maka dia adalah jiwa-jiwa para sahabat itu muta'alliqatun, yaitu bersinar,
Muta'alliqatun bersinar. Safiyatun bersih. Ya. Mujallawatun, mujallawah itu artinya mulia. Mujallawatun, ya, mulia. Ya. La ghabasha fiha wala kadara wala dakhal, yang tidak ada gelap dan tidak ada kotor dan tidak ada cacat di dalamnya. Makanya para sahabat adalah orang yang terbaik. Manusia-manusia pilihan yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk menemani Rasul yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi bukan orang sembarangan para sahabat itu. Fahaqqaqa bihim mu'jizatul Islam al-kubra fi ijadi al-jil al-muhadzab ar-raqi al-farid fi hayatil insaniyah. Maka Allah Azza wa Jalla ya memastikan dengan mereka para sahabat mukjizat Islam yang terbesar di dalam melahirkan generasi yang bersih, yang suci, yang tinggi, yang tidak ada tandingannya dalam kehidupan manusia. Alladzi sana'al mu'jizat fi sanawat ma'dudat, yang telah melahirkan dan membuat mukjizat-mukjizat di dalam sepanjang tahun. Allahu akbar. Ya, para sahabat adalah sebaik-baik manusia yang ada, yang hidup bersama Rasul, kemudian tabi'un, kemudian tabi'ut tabi'in. Adalah generasi sahabat adalah generasi yang benar-benar mempraktekkan dan memperagakan Islam, mencontohkan Islam bagaimana Islam sesungguhnya. Dalam semua hal, dalam segi ibadah, salat, bagaimana kita lihat solatnya para sahabat, baca Al-Qur'annya bagaimana kita lihat, Masya Allah. Yang Utsman bin Affan itu khatam satu malam, ya, Al-Qur'an 30 juz. Imam Syafi'i rahimahullah yang memang jauh dari sahabat juga bisa menghatamkan Al-Qur'an di bulan Ramadan 60 kali. Allahu Akbar. Bagaimana sedekahnya, impaknya para sahabat. Abu Bakar semua hartanya, Umar setengah hartanya, Utsman bin Affan luar biasa infaknya. Allahu Akbar. Ya, perkara apa lagi? Perkara jihad. Mereka adalah orang yang tidak ada tandingannya. Perkara salat, perkara zakat, perkara impak, perkara salat, jihad dan lain sebagainya. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Inilah contoh-contoh yang luar biasa yang telah dipraktekkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum dalam menjaga ruh agar tetap suci dan bersih. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita kali ini bermanfaat. Dan tentu semua kita berusaha untuk selalu menjaga ruh kita, hati kita ini dengan sebaik-baiknya agar selalu dalam ridhoan, dalam selalu lindungan dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini dulu pertemuan kita, insyaallah taala kita sambung pada pertemuan yang akan datang, episode yang akan datang. Hadza wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha